Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Nah, jadi saya izin terlebih dahulu ya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Kristo, antusias Davarto Sihaan, biasa dipanggil Kristo. Nah, berhubung saya ini baru lulus dari STT ya, Sekolah Tinggi Teologi. Jadi baru lulus, anggapannya itu fresh graduate. Jadi masih baru lulus dan baru diwisuda tanggal 10 kemarin. Dan saya bisa datang beribadah di sini, datang juga melayani, juga karena saya kenal dengan ini ya, Bapak Gembala, Pak Titi ya, betul? Nah, karena Pak Titi dulu itu salah satu rekan pelayanan dari Bapak saya. Bapak saya namanya Rantosari Sihaan. Dulu Bapak saya bikin namanya MBS, Ministry Bible School ya. Jadi itu semacam sekolah Alkitab untuk orang-orang yang melayani, tapi bukan secara formal ya, kayak formal kan di STT di mana, tapi untuk diperlengkapi supaya bisa memberikan firman Tuhan dengan lebih baik. Jadi itu latar belakang saya. Jadi nama saya Kristo, saya baru lulus dan nanti tanggal September bulan depan saya melayani di GKA Gracia Citra Raya. Kalau Bapak Ibu tahu ya Citraland, pasar Citraland itu, nah sampingnya pas. Jadi kalau mampir ke sana jangan lupa kalau mau mampir ke gereja saya, oke? Jadi itu seluk-beluk saya dan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang terpanggil melayani Tuhan full timer ataupun mungkin punya anak muda mau diutus untuk full timer menjadi hamba Tuhan di gereja ataupun di yayasan ataupun di lembaga-lembaga Kristen, STT Aletheia bisa menjadi salah satu opsi ya. STT Aletheia itu di mana? Di Lawang tuh ya. Lawang Pintu bukan ya, Lawang di daerah Malang tuh, sebelum ke Malang kan ada Lawang gitu ya. Jadi itu seluk-beluk saya. Nah, kita mau baca satu teks dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Mari kita buka sama-sama di Alkitab kita, mungkin di kitab suci atau mungkin di handphone suci atau mungkin di iPad suci, apapun itu yang suci-suci dibuka. Tapi kalau di luar itu mohon jangan dibuka ya. Mari kita buka Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin ya, sudah ketemu semua. Saya akan bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil, sampai seterusnya sampai ayat yang ke-36. Dengan judul perikop, Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Ayat 23, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayan-pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu datanglah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu?
Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Puji Tuhan, kita sudah membaca kitab suci kita. Bapak Ibu sekalian, saya mulai khotbah saya dengan pertanyaan. Next. Nah Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir, kalau kita misalnya lihat baliho-baliho iklan-iklan itu ya, misalnya kita ketemu di jalan atau mungkin nggak usah ke jalan deh. Zaman sekarang ada TikTok, ada Instagram, kita lihat ada iklan. Iklan itu biasanya menunjukkan sesuatu, habis itu memberikan syarat kemudahannya. Katakanlah, belilah makanan ini dengan harga 10.000, Anda sudah bisa makan kenyang, misalnya seperti itu ya. Kita tahu ada sesuatu yang ditawarkan, ada sesuatu yang kita lakukan, ya kan? Dan itu kalau di iklan, itu kan otomatis pasti dibuat menarik, dibuat menyenangkan, dibuat terlihat mudah supaya orang membeli produk tersebut. Nah, jadi kita tahu bahwa kalau mendapatkan sesuatu, kita mau mendapatkan manfaat dari sesuatu, itu berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Dan kita di zaman sekarang, kita terpelihara, kita dibentuk oleh budaya, ketika kita menginginkan sesuatu, maka syarat mudah itu lebih dipilih daripada syarat yang susah. Nah, kalau kita kaitkan dengan mengikut Yesus, seperti judul khotbah tadi, mau ikut Yesus, tanda tanya. Nah, kita mau belajar hari ini. Next. Kalau kita bayangkan, kita kaitkan dengan orang Kristen, dengan kita sebagai orang Kristen, ketika kita mau mengikut Yesus ataupun ketika kita lebih mau menghayati iman kita di hadapan Tuhan, nah kira-kira kita kepikiran nggak? Kira-kira syaratnya apa dan bagaimana dan apa sih yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus? Nah, oleh karena itu kita belajar dari orang-orang Yunani yang ada di teks ini. Kenapa? Orang Yunani pada saat itu datang ke Yerusalem untuk merayakan apa? Hari raya. Hari raya ini hari raya orang Yahudi ya. Nah, mereka itu mengharapkan, mereka itu berarti udah mendengar ada Yesus nih. Yesus kan sudah terdengar, dia melakukan mujizat, dia menyembuhkan banyak orang, habis itu dia membuat orang buta menjadi melihat, orang penjahat menjadi orang yang baik dan sebagainya. Kita tahu bahwa karya Yesus sudah didengarkan. Jadi orang itu kagum. Orang Yunani pun bahkan penasaran. Jadi orang Yunani pun ingin ketemu Yesus. Ini kan kalau dalam bahasa LAI pakai kata mau bertemu Yesus. Itu dalam artian tertentu mau ketemu untuk cari tahu ngikut dia itu gimana caranya. Oleh karena itu, kita yang sekarang hidup di zaman ini kita mau belajar. Mungkin ini sesuatu yang udah kita sudah kita tahu lah. Namanya ikut Yesus itu memikul salib dan sebagainya. Tapi hari ini mari kita mengingat lagi, mari kita belajar lagi. Untuk mengikut Yesus, sama seperti kita kalau mau ngambil barang, itu kan ada syarat dan sebagainya. Dan mengikut Yesus pun ada syarat dan juga ada yang Tuhan Yesus berikan. Jadi kita hari ini belajar 2 titik itu ya. Respons Yesus, syarat dan apa yang Yesus berikan, dan juga apa selanjutnya setelah kita mengerti apa itu. Next lagi, dari yang pertama. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Respons Yesus. Syarat berat dan tak sesuai ekspektasi. Wah, ini kita lihat apa maksudnya. Next lagi. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut ngomong lebih macam-macam, kita mau tahu bahwa Tuhan Yesus kan saat ditanya ya, di ayat 20 kan ada orang Yunani nih mau datang ketemu dia. Tuhan Yesus tuh nggak langsung seneng ya, bayangkan ya. Kalau zaman sekarang mungkin pendeta kalau ada jemaat yang baru nih, wah langsung disambut ya. Oh ya silakan masuk duduk gitu kan. Nah Tuhan Yesus ada mau yang ngikut, ada orang baru yang mau ikut dia malah gak disambut, malah dia omongin gini ya. Malah ngomong yang lain di ayat 24 ya, 23 maksud saya. Kata Yesus kepada mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya kan, ada orang yang baru mengikut dia, tiba-tiba dia ngomong yang lain. Nah apa maksudnya? Nah kita mau belajar bahwa apa maksudnya dimuliakan? Dimuliakan itu berarti seseorang, dia kan punya kualitas tertentu, ditunjukkan, diberikan penghormatan sesuai dengan jati dirinya. Itu namanya dimuliakan. Jadi kalau dikatakan misalnya saya dimuliakan, nah saya ini siapa? Saya punya kualitas apa? Saya ini punya karakter apa sehingga saya layak untuk diberikan penghormatan tertentu. Itu maksudnya dimuliakan. Nah jadi kalau dikatakan Yesus dimuliakan, itu berarti berbicara bagaimana Yesus adalah anak Allah dan mau ditunjukkan dan mau diberikan penghormatan bahwa dia adalah anak Allah. Caranya apa? Caranya adalah dengan mati dan bangkit. Ini cara yang berbeda. Biasanya kalau orang ngomong dimuliakan kan
Ya misalnya ya, kalau kita baca Alkitab atau yang lain, dimuliakan itu berarti apa? Dimuliakan itu berarti bersinar terang, hebat, mulia. Atau gak minimal menang perang lah, menang inilah, menang itu. Tetapi Tuhan Yesus punya definisi dimuliakan yang berbeda. Apa itu definisinya? Dia harus mati terlebih dahulu. Kalau pakai ilustrasinya Tuhan Yesus di ayat 24, dia pakai ilustrasi sebuah biji. Biji itu kalau mau bertumbuh harus ditanam, harus masuk ke tempat yang paling rendah, baru dia bisa naik. Jadi di sini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa caranya Yesus ditinggikan, caranya Yesus dimuliakan, itu adalah dengan sifat yang berbeda dengan anggapan orang secara umum. Ketika orang pada zamannya melihat orang yang hebat, kaisar, itu dimuliakan ketika mereka menang perang, ketika mereka punya tahta. Tetapi Tuhan Yesus dimuliakan dengan cara masuk ke tempat yang paling rendah, yaitu mati. Bayangkan seorang Mesias mati. Jadi caranya adalah dengan mau merendahkan diri, dengan mau meninggalkan tahta demi panggilan Bapa. Jadi itulah kemuliaan Tuhan Yesus. Dan apa hubungannya dengan kita? Next lagi. Hubungannya dengan kita adalah pengikutnya harus juga ikut jalannya. Jadi kita melihat, sudah tahu ya, ada syaratnya. Yaitu syaratnya apa? Singkatnya begini, kita juga harus ikut jalannya. Jika kita mau dimuliakan bersama-sama dengan Yesus, kita juga harus ikut jalannya Tuhan Yesus. Jalannya apa? Di ayat 25 dan 26. Yaitu, siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab masing-masing. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia dimuliakan itu dengan cara yang hina, dengan cara yang merendahkan diri demi panggilan Bapa. Begitulah juga dengan para pengikutnya. Pengikutnya juga harus mengikuti jalan yang demikian. Yaitu di ayat 25 dan 26, meninggalkan hidup yang mencintai dunia, kurang lebih begitu ya. Ayat 25, siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Maksudnya apakah ini mengajarkan kita bunuh diri? Tentu tidak. Tentu tidak mengajarkan kita bunuh diri, tetapi maksudnya untuk hidup kekal, nyawa yang dimaksud itu maksudnya hidup untuk hal yang fana. Hidup untuk diri kita sendiri, hidup untuk egois kita sendiri. Pokoknya segala sesuatu, hidup yang dimana tujuan kita, pusat kita bukan pada Tuhan, tetapi pada yang lain. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, maka harus tinggalkan hidup itu supaya hidup kekal. Hidup kekal itu kadang kita pahami itu di surga aja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat definisinya di Alkitab, hidup kekal itu juga berarti mulai dari sekarang. Ketika kita mengenal Allah sampai nanti kekekalan. Jadi hidup kekal itu dimulai dari sekarang. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengenal Dia, kita hidup bagi Dia. Itulah sudah termasuk kita mulai hidup kekal. Jadi jika mau mengikut Yesus, syarat yang pertama harus meninggalkan hidup yang untuk kepentingan diri kita sendiri dan hidup demi kemuliaan Allah. Hidup demi Allah, hidup demi pekerjaan Allah dinyatakan bagi orang lain. Dan juga selain itu di ayat 26, siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi simpelnya begini, ya udah ikuti jalannya Bapa. Ikuti jalannya Tuhan Yesus. Jalannya Tuhan Yesus apa? Kita baca dari Yohanes sampai akhir. Dia adalah firman Allah. Dia adalah anak Allah yang hidup dengan kemuliaan. Berani datang ke dunia. Meninggalkan tahtanya. Meninggalkan kemuliaannya. Dan dia mau menjadi manusia yang hina. Mati di kayu salib sehingga kita diselamatkan. Itu demi panggilan Bapa kepada Dia. Jadi bagi kita pengikut Yesus, kita juga harus mengikuti jalan yang demikian. Bukan berarti kita harus ikut mati kayak Tuhan Yesus, tetapi intinya adalah secara prinsip kita itu harus berani meninggalkan apa kenyamanan kita demi panggilan Bapa. Jadi itulah syarat mengikuti Yesus. Syaratnya berat ternyata. Ini berbeda dengan syarat-syarat di iklan, di budaya-budaya kita. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, akan diberikan sesuatu yang lebih mudah supaya mendapatkan hal yang besar. Tetapi mengikuti Yesus, itu harus mengambil jalan salib, jalannya Tuhan Yesus.
yaitu berani meninggalkan apapun yang kita berani meninggalkan hidup yang berfokus pada diri kita untuk hidup demi Allah. Hidup demi kemuliaan Allah. Bukan berarti ketika kita katakan kita hidup demi Allah itu berarti kita gak usah punya keluarga, gak usah punya harta benda dan sebagainya. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan itu demi Allah. Ketika kita mengasihi anak kita, saya belum punya anak ya, mengasihi ponakan kita, mengasihi orang-orang terdekat kita, itu kita lakukan, kita kasihi sebagai bentuk kita mengasihi Allah. Jadi syarat yang pertama ternyata syaratnya berat. Kontras dengan apa yang kita pikirkan. Jadi mari kita belajar bahwa ketika kita melihat Yesus, jangan kita lihatnya sebagai hal yang gampangan, tapi melihatnya menjadi sesuatu yang harus bayar harga. Harus mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Jalan salib. Itu syarat. Next lagi. Selain syarat, ternyata ekspektasi yang Tuhan Yesus berikan itu tidak sesuai dengan ekspektasi orang Yunani. Kenapa? Kalau kita baca ayat 27 sampai 33, sampai 30 deh. Itu kita baca ya. Tuhan Yesus kan bolak-balik jelasin kalau dia itu pokoknya akan mati, bangkit dan sebagainya. Tapi kita bisa melihat orang-orang Yunani ini gak paham-paham. Bahkan di ayat 30 ya, kalau kita baca, sampai-sampai Tuhan Yesus itu membuat ada suara di surga. Kita baca ayat 30 ya. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Jadi sampai-sampai Tuhan Yesus buat ada suara di surga, itu bukan oleh karena aku. Maksudnya suara tersebut itu bukan buat Tuhan Yesus. Bukan supaya untuk meyakinkan Tuhan Yesus, iya betul kamu Mesias, bukan. Tetapi untuk meyakinkan orang-orang Yunani. Jadi yang menjadi target dari suara tersebut adalah orang-orang Yunani. Jadi anggapannya mereka itu sudah dijelasin tapi bingung, ya kan? Tapi mereka itu bingung. Dan kenapa kok bingung? Karena kita lihat caranya Yesus bekerja. Di ayat 31 sampai 32 kita bisa baca ya. Ketika dia sudah ditinggikan, ketika dia telah mati dan bangkit, dia akan apa? Pertama, dia akan melemparkan penguasa dunia. Siapa itu? Ya kita bisa sebut iblis, setan, kuasa-kuasa jahat. Nah kenapa maksudnya? Kita tahu kan di dunia ini banyak yang namanya kejahatan. Hati kita, hati manusia ini semenjak jatuh dalam dosa, dikerangkeng oleh kuasa dosa. Di sini ketika Tuhan Yesus mati, maka kuasa dosa bagi mereka yang menerima dia akan dilepaskan. Jadi mereka yang percaya Tuhan Yesus akan dilepaskan dari kuasa dosa. Bukan lagi menjadi budak dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Makanya dikatakan penguasa dunia dilemparkan. Berarti dulu dosa yang bertahta di hati kita dilemparkan, digantikan oleh Tuhan Yesus. Itu adalah cara kerja Tuhan Yesus. Bahwa hati kita akan disucikan. Dan itu bukan hanya bagi kita, tetapi kita dipanggil juga untuk membawa berita keselamatan tersebut supaya orang-orang yang punya hati yang jahat juga dibebaskan dari penguasa jahat tersebut. Dan yang kedua, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus lakukan juga supaya memanggil setiap orang. Jadi kan orang Yunani ini kan orang kafir kan, ya kan? Kita tahu ya, pasti Bapak Ibu juga sudah diajarkan oleh Bapak Gembala ya. Jadi Tuhan Yesus itu kan Mesias dan orang-orang Israel itu kan pahamnya Mesias itu cuma datang untuk orang Israel. Tetapi Tuhan Yesus juga datang untuk orang-orang bukan Israel. Dan ketika Tuhan Yesus ngomong, ketika dia ditinggikan, semua orang akan datang kepadanya. Berarti ketika dia sudah bangkit, orang-orang yang bukan Yahudi itu dipanggil termasuk kita. Nah ini adalah cara kerja Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat next lagi, setelah Tuhan Yesus berbicara panjang lebar tentang yang namanya cara kerjanya, ternyata orang-orang Yunani juga gak paham juga. Kita bisa baca ayat 34 ya. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia tersebut? Anak manusia itu. Jadi orang Yunani bingung. Loh katanya Mesias ini gak mati. Tapi kok kamu ngomong mati? Kurang lebih begitu. Jadi setelah dijelaskan panjang lebar bahwa Mesias itu harus mati seperti biji yang masuk ke dalam tanah habis itu bertumbuh. Nah mereka gak paham. Loh katanya saya dengar saya
seajar-ajar orang ke saya, Mesias itu gak mati. Loh ini kok malah mati katanya. Nah, kita tahu juga itu ada satu kutipan ya dari 1 Henok 49 ayat 1. Ini bukan saya anggap kitab suci, tetapi kita tahu bahwa tradisi orang Yahudi pada zaman itu menganggap bahwa Mesias itu bukan mati, tapi malah datang, menang, mengalahkan segala orang jahat, mengalahkan orang Romawi, mengalahkan orang-orang Yunani, sehingga Israel menang, nama Allah dimuliakan. Nama Allah dimuliakan karena Mesias telah mengalahkan musuh-musuh Israel. Jadi itulah anggapannya orang-orang Yahudi, termasuk orang Yunani yang ngerti pengajaran ini. Jadi ini kontras dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus katakan Mesias itu harus mati, tetapi mereka beranggapan bahwa Mesias itu harus sukses, harus mengalahkan, harus menang, tidak mati. Tetapi Yesus punya berita yang berbeda. Jadi kita bisa melihat ekspektasinya mereka ternyata kontras dengan yang Yesus tawarkan, dengan yang Yesus berikan. Berarti itu tidak sesuai ekspektasi. Bayangkan ya, udah dijajah beribu-ribu tahun, gak sampai beribu tahun ya. Sudah dijajah Romawi lama. Habis itu Mesias datang nih. Ternyata Mesiasnya datang tidak untuk membebaskan dari Romawi. Ternyata malah mati. Apa enggak itu kesel ya? Ekspektasinya ternyata salah. Nah jadi next lagi. Jadi kita tahu bahwa selain syarat yang berat, ternyata seringkali apa yang Yesus berikan kepada kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Harapan kita, jawaban doa kita ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Tetapi next, ini membuat kita belajar bahwa mungkin seringkali kita mengenal Tuhan itu Tuhan yang mungkin menggunakan masker ya. Ya tahu ya, kalau kita pakai masker itu kan kadang-kadang orang berbeda ya. Setelah pakai masker dan pakai masker itu kan berbeda kadang-kadang ya. Mungkin kita bayangkan hidungnya begini begitu, tapi pas dibuka loh begini gitu kan. Nah mungkin terkadang pun ketika kita mengenal Allah, seringkali kita mengenakan masker bagi Dia. Berhala kita, harapan-harapan kita, nafsu-nafsu kita pakai untuk menggambarkan Tuhan. Misalnya kita pengen menjadi orang yang terkenal. Jadi kita melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang akan membuat kita terkenal. Kita mengenakan masker itu kepada Tuhan. Jadi dari syarat yang berat dan juga ekspektasi yang berbeda, mari kita belajar untuk melucuti hal-hal yang membuat kita membatasi Allah dengan pikiran kita. Pertama, mari kita melepaskan bahwa Yesus itu opsi saja. Kita melepaskan pikiran dan hati kita bahwa Yesus itu adalah opsi saja dari berbagai opsi yang lain. Jadi kayak kita belanja gitu kan ya. Oh ada apel, ada ini, kan terserah kita kan mau milih yang mana gitu kan. Kalau kita beli apel ya gak apa-apa, gak ada yang salah gitu kan. Dan pun kalau kita menyesal, seandainya saya beli alpukat ya kan. Itu pun menyesalnya ya biasa-biasa aja kan. Gak mungkin kan kepikirannya sampai bertahun-tahun itu kan. Rasanya enggak deh. Nah itu akhirnya kita menganggap mengikuti Yesus itu sebagai hanya opsi saja. Tetapi marilah kita melihat bahwa mengikut Yesus itu bukan sembarangan. Tapi serius. Harus kita sikapi dengan serius. Dan yang kedua, seringkali kita mengikut Yesus, kita melayani Tuhan, kita tuh melayaninya dengan kemuliaan kita. Maksudnya apa? Misalnya, kita mau membantu orang-orang yang terpinggirkan. Cara kita berpikir bahwa, oh iya dengan sumber daya, saya uang banyak, saya punya sumber daya, saya pasti bisa membantu mereka dan mereka mengenal Tuhan. Itu yang kita andalkan, walaupun pelayanan buat Tuhan, yang kita andalkan adalah diri kita sendiri. Tetapi mari kita mau mengandalkan Tuhan, mari kita mengikuti cara Yesus melayani, bukan dengan kekuatan yang hebat-hebat, tetapi dengan sikap untuk tunduk, untuk mau merendahkan diri demi panggilan Allah. Mari itu yang menjadi yang utama. Seperti Yesus, Tuhan Yesus tidak menggunakan pedang untuk membebaskan Israel, tapi menggunakan cara yang melayani, dengan cara untuk merendahkan diri. Dan yang ketiga, kita juga perlu memeriksa pikiran kita. Apakah tujuan kita mengikuti Yesus itu demi sesuatu atau demi Dia sendiri, atau demi kebaikan orang lain. Apakah dengan alasan yang
Berpusat pada diri sendiri atau demi Tuhan. Dan yang terakhir, kita perlu berpikir, definisinya orang sukses, definisinya orang mulia, apakah sesuai dengan definisinya Tuhan Yesus? Jadi kita melihat diri kita, kalau kita kan punya harapan ya, kita pengen jadi orang sukses, saya yakin semua orang pengen jadi orang sukses. Tetapi definisi suksesnya, apakah sesuai dengan definisi kemuliaannya Tuhan Yesus? Kalau kita lihat di ayat 26, definisi kemuliaan itu kan gini, dihormati Bapa. Ayat 26 yang paling akhir ya, 26b ya kan. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kita sama-sama katakan yang barang siapa sampai Bapa itu ya. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi definisi dihormati, definisi dimuliakan, definisi dimuliakannya Tuhan Yesus adalah ketika Bapa berkenan dengan apa yang kita kerjakan. Itulah definisi suksesnya orang Kristen mungkin ya. Ini bukan berarti kita gak usah mikirin sekolah dan sebagainya. Tetapi dalam melakukan itu semua, kita sukses di hadapan Allah itu ketika itu berkenan di hadapan Bapa. Jadi syarat berat dan ekspektasi yang tidak sesuai, marilah menjadi alat atau pisau yang membelah pikiran kita yang mungkin selama ini kita melihat Tuhan dengan mengenakannya masker. Jadi masker itu harapan kita, nafsu kita kenakan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak bisa melihat wajahnya Tuhan lebih indah. Itu yang pertama. Next. Terima kasih. Jadi itu adalah syarat dan ekspektasinya. Tetapi terus bagaimana? Terus kalau mengikuti Yesus itu berat dan ekspektasinya tidak sesuai, apa yang kita lakukan? Next lagi, kalau kita baca ayat 34, itu kan orang Yunani kan bertanya, siapakah anak manusia itu ya? Kita baca, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias yang hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Jadi mereka bertanya, siapa anak manusia itu? Tetapi di ayat 35 kita bisa baca, ternyata Tuhan Yesus itu enggak jawab. Seharusnya kan kalau kita tahu ya, kalau ditanya A itu jawabnya A, jangan ditanya A ngomong yang lain gitu kan. Nah ini kan ditanya, siapa anak manusia itu? Tuhan Yesus ternyata tidak menjawab. Saya tuh bayangin ya, kalau misalnya pendeta itu benar-benar ikut kayak gini itu kayak Tuhan Yesus, mungkin jembaknya lari ya, misalnya, Pak saya ada pergumulan Pak. Bentar-bentar, apa itu pergumulan? Bayangkan ya, kita curhat gitu kan. Pak saya susah ini Pak, begini begitu. Bentar-bentar, susah itu apa? Nah kalau Tuhan Yesus kan gayanya juga gitu ya. Seringkali kalau kita baca di Injil, Tuhan Yesus itu kan ditanya, malah tanya balik. Apa enggak menyebalkan itu ya? Nah ini menjadi pelajaran bagi kita. Terkadang ketika kita bertanya pada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menangis di hadapan Tuhan, terkadang permintaan kita pun mungkin salah dan cara kita dan pikiran kita mungkin juga perlu dibetulkan. Anggapannya begini, misalnya, Tuhan kok orang-orang gak menghargai saya? Bagaimana ini? Mungkin jawaban Tuhan Yesus tidak harus, oh ya tenang, memang orang-orang itu gak pantas untuk menerima penghormatan, misalnya begitu. Tetapi Tuhan Yesus mungkin akan menjawab, mungkin kamu sendiri yang salah, katakan begitu. Atau mungkin kenapa sih kamu harus mencari penghormatan? Jadi kita bisa melihat terkadang Tuhan Yesus juga perlu membetulkan, ketika kita bergumul, Tuhan Yesus juga perlu membetulkan apa yang ada dalam diri kita. Sehingga kita semakin bisa melihat perjalanan hidup kita dengan Tuhan dengan lebih baik. Nah terus bagaimana? Next lagi. Berkaitan dengan ini, Tuhan Yesus mengatakan di ayat 34 sampai 35, Tuhan Yesus memberikan perintah bahwa ada terang dan mereka harus tetap mengikuti terang itu. Ya kan? Nah, apa itu terang? Next lagi. Nah, kalau Bapak Ibu belajar ya, Perjanjian Lama, terutama Yesaya, itu kan banyak kata-kata terang. Nah biasanya penggunaan kata terang itu berarti karya Tuhan membebaskan manusia
membebaskan umatnya dari keberdosaan, dari penderitaan, menuju hidup yang sejahtera mengenal Allah. Itu berarti terang. Makanya terang selalu dikontraskan dengan kegelapan. Jadi kalau dikatakan terang itu berarti karya Tuhan yang membebaskan orang untuk hidup di dalam Tuhan. Nah, di sini konteksnya terang itu secara khusus adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Tuhan yang membebaskan umatnya dari kegelapan, dari dosa, dari penderitaan. Nah, next lagi. Terus selanjutnya apa? Kita baca di ayat 36, percayalah kepada terang itu. Jadi terangnya, kalau dikatakan ya di ayat 35-36, terangnya sudah ada pada dia. Sudah ada pada orang-orang Yunani tersebut. Tetaplah pegang itu. Anggapannya begini, Tuhan Yesus itu ngomong, kamu kan tahu aku ini terang. Nah, kamu tahu aku terang, makanya apa yang saya sudah lakukan, apa yang saya sudah ajarkan, tetaplah berpegang pada itu. Tetaplah percaya pada itu. Jadi kalau dikaitkan dengan kita bingung mungkin dalam kehidupan kita, Tuhan kok begini begitu. Tapi marilah kita mengingat lagi apa yang Tuhan Yesus sudah berikan. Simpelnya tetap percaya dan tetap berjalan dalam jalan-jalannya. Percaya itu apa? Apakah percaya itu berarti cuma misalnya kayak gini ya, percaya itu kan kadang kita miripkan dengan seperti ini. Kemarin itu si A itu ini loh, suka sama si B gitu kan, misalnya begitu. Percaya nggak? Oh percaya. Mungkin kita percaya itu cuma dalam artian informasi gitu kan. Jadi ada informasi dan kita percaya itu betulan. Tetapi kalau kita lihat percaya dalam kitab suci itu juga berarti berserah. Kalau kita baca ya kisahnya Abraham di Kejadian, dia dipanggil ya, dia hidup tenang bersama keluarganya, tiba-tiba Tuhan panggil, ayo ikut aku kemana. Gak dikasih tahu tempatnya kemana, tapi Abraham mau mengikut jalan yang Tuhan berikan. Itulah percaya. Percaya itu berarti juga berserah. Oh ya, Tuhan mau mimpin saya kemana, itulah yang terbaik, saya mau ikut. Itulah berserah. Berserah, itulah percaya. Percaya itu berarti selain tahu itu betul tetapi mau menyerahkan diri kepada Tuhan itu. Anggapannya kayak misalnya kita naik Gojek. Tadi kan saya naik Gojek ke sini. Naik Gojek itu kan harus ada rasa percaya. Bayangkan kan nggak percaya sama Gojek gitu kan. Enggak, jangan naik gitu kan. Nggak naik ya kan. Nah tapi kalau kita mau percaya, santai-santai. Ini Gojeknya nggak ngapa-ngapain kok, pasti dibawa ke tempat tujuan. Ya kita percaya sama dia bahwa dia akan membawa kita sampai ke tempat tujuan. Begitulah juga dengan percaya kepada Tuhan. Bahwa percaya kepada Tuhan itu berarti berserah, tahu bahwa walaupun kita nggak tahu nih Tuhan mau bawa kemana, mungkin misteri dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik. Jadi kita harus tetap berserah kepada jalannya, serta hidup pada jalannya. Di situ kita dibimbing dan dibuat mengerti jalan-jalannya. Next lagi, menjadi bahan perenungan kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam mengikut Yesus seringkali kita ada kebingungan, ada pergumulan. Tapi marilah itu kita pakai sebagai momen, sebagai jalan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Sama seperti orang-orang Yunani, siapakah anak manusia itu? Mari kita kenakan kepada kita. Jadi ketika kita dalam hidup kita, marilah kita dalam pergumulan, kita juga membuat satu pertanyaan. Jadi siapakah Tuhan Yesus bagi saya? Siapakah Tuhan Yesus itu? Siapakah dia? Dan kita juga tetap ikut jalannya di keluarga kita, di pekerjaan kita. Dimanapun kita berada, kita harus ikut jalan-jalannya. Jalan-jalannya apa tadi? Seperti Tuhan Yesus yang mau merendahkan diri demi panggilan Bapa, kita juga mau hidup demi panggilannya Bapa. Next lagi, slide terakhir. Segala sesuatu, mari kita ikut Yesus. Walaupun mungkin, next sebelumnya. Syaratnya berat dan seringkali tak sesuai harapan kita. Tapi marilah kita ikut jalannya karena itu yang terbaik. Ya, jalannya Yesus
kita bayangkan diri kita orang Israel nih. Kita dijajah orang Romawi, katanya Tuhan akan membebaskan kita. Tapi Tuhan Yesus datang dengan jalan yang, loh kok begini? Kok Mesias mati? Kok Mesias gak menang? Tetapi kita tahu bahwa jalan Tuhan Yesus mati di salib, kita yakin itu adalah jalan yang terbaik. Karena melalui kematiannya, orang Israel yang percaya kepada dia tidak hanya dibebaskan dari kuasa raja-raja yang jahat, tetapi lebih lagi dibebaskan oleh penguasa yang lebih jahat, yaitu dosa. Itu kan kita lihat jauh lebih baik. Marilah kita juga bawa itu ke dalam kehidupan kita. Kita mungkin yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasih kepada kita tidak sesuai harapan kita, pimpinan dia mungkin tidak sesuai harapan kita, tapi marilah kita mengingat bahwa jalan Tuhan pastilah yang terbaik. Mungkin ya kita bisa bayangkan misalnya anak-anak kecil. Saya kan punya ponakan ya kan. Nah ponakan saya itu kan kadang gak mau makan. Disuruh makan itu gak mau. Atau gak kalau waktunya batuk itu kan gak boleh makan yang bikin batuk lah ya. Nah namanya anak-anak kecil kan tetap mokso kan. Enggak jajan gitu kan. Masih mau jajan gitu kan. Kayak kemarin tuh dia mau coklat gitu. Padahal dia lagi batuk gitu kan. Jangan gitu kan. Nah atau mungkin dalam kasus lain, mungkin anak-anak gak suka sayur gitu kan. Padahal sayur itu kan bagus ya kan. Gak suka sayur sebagainya. Nah kalau kita posisikan diri sebagai yang sudah lebih tua, kita mungkin dalam pikiran kita, anak ini kok gak paham sih. Nah, tapi dari sisi anaknya, ya mereka belum ngerti. Karena memang keterbatasannya mereka belum mengerti yang namanya yang lebih baik itu yang mana. Nah di dalam kehidupan kita juga bisa seperti itu. Kita melihat Tuhan kok begini, begitu. Itu juga karena kita kurang mengerti lebih jauh. Dan memang pada faktanya, memang kita tidak mengerti segala sesuatu. Tetapi marilah kita percaya apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Seperti anak kecil gak paham kalau dikasih sayur itu lebih baik daripada dikasih Cheetos. Tetapi papanya memberikan sayur, itulah yang terbaik bagi anak itu. Begitulah dengan kita. Mungkin kita kok gini gitu, tapi itulah yang terbaik. Next lagi, kesimpulannya dan segala sesuatu, mari kita ikut Yesus. Yuk katakan sama-sama, ayo ikut Yesus. 1, 2, 3. Ayo ikut Yesus. Bilang ke kanan kirinya, toleh kanan kiri, yuk ikut Yesus gitu. Ya, oke. Yuk ikut Yesus. Mau ikut Yesus? Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.